agar dampaknya bisa menjadi baik, dan juga bagaimana dampaknya jika dalam mendidik anak, ayah atau ibu yang sudah bercerai tidak lagi melibatkan peran mereka, bahkan mereka sudah bersikap acuh terhadap anaknya. Itu saja, terima kasih Devira. Baik, terima kasih kepada Farah. Bagi teman-teman, apakah ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Silakan, Anis. Baik, saya izin bertanya. Nama saya Anissa Nur Fitriana dari kelompok 11. Saya izin bertanya, berdasarkan makalah, pola asuh yang baik itu pola asuh demokratis ya. Nah, tapi kan nggak semua orang tua pola asuhnya seperti itu. Lalu bagaimana cara kita sebagai anak jika menghadapi orang tua yang pola asuhnya otoriter atau permisif? Dan bagaimana cara memberitahu mereka bahwa pola asuh yang benar itu yang demokratis? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Satu orang penanya lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Silakan, Anis. Saya izin bertanya. Ya, silakan, Amel. Di PPT kan dijelaskan jenis pola asuh itu diantaranya otoriter, permisif, demokratif. Nah, bagaimana jika pola asuh itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Itu saja, terima kasih Devira. Terima kasih kepada Amel. Dijawab terlebih dahulu ya. Pertanyaan pertama dari Farana Fadilah. Apakah dari kelompok 5 ada yang bisa menjawab? Dita Dev, izin menjawab pertanyaan dari Farah. Jadi, dampak positif pada pola pengasuhan otoriter itu batasannya, jadi itu anak bagus juga dididik secara pengasuhan otoriter, cuman batasannya jangan terlalu berlebihan. Karena dalam pengasuhan otoriter tersebut orang tua selalu menekankan anak apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, jika melanggar akan kena hukuman. Jadi batasannya orang tua tuh harus perlu ngasih kebebasan anak dalam berpendapat agar tidak terlalu mengekang kepada anaknya. Adapun hukuman yang diberikan orang tua seharusnya yakni memberi konsekuensi yang logis dan mendidik kepada anaknya, dan orang tuanya hanya diperbolehkan memberi hukuman yang ringan tanpa menyakiti fisik kepada anaknya gitu, atau sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh anaknya. Lalu dampak perceraian terhadap orang tua karena tidak bisa mendidik anak atau tidak bisa menjalankan perannya sebagai orang tua, jadi dampak terhadap anaknya akan merasakan kurang kasih sayang gitu dari orang tuanya, sehingga terjadi kepada anaknya mempunyai sikap yang tidak sesuai kepada orang tuanya. Mungkin hanya itu yang bisa Dita jawab, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu dosen. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dita yang telah menjawab dan Farah yang telah bertanya. Semoga jawabannya bisa diterima ya. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa Nur Fitriana yang akan dijawab oleh Ayunda. Kepada Ayunda saya persilahkan. Baik, insya Allah akan saya coba menjawab pertanyaan dari Anissa Nur Fitriana tentang bagaimana cara kita menyikapi orang tua yang mengasuh anaknya dengan cara otoriter dan permisif. Jadi cara menyikapi orang tua yang otoriter itu sebagaimana kita ketahui ya, orang tua yang menerapkan pola asuh dengan otoriter itu kan orang tua yang selalu menerapkan aturan-aturan kepada anaknya, dan anaknya itu dituntut
harus patuh gitu. Jika dia tidak disiplin akan diberikan hukuman atau bahkan dimarahi. Nah, cara kita menyikapi sebagai anak itu kita bisa yang pertama itu kita bisa bicarakan baik-baik dengan orang tua kita, sampaikan dengan baik-baik pendapat kita itu bagaimana gitu. Kemudian kita juga bisa bersikap tegas dan membuat kesepakatan bersama orang tua kita sehingga tidak terjadi perdebatan dengan orang tua gitu. Nah, untuk cara menyikapi orang tua yang permisif itu kan yang membebaskan anaknya dan menuruti seluruh keinginan anaknya sehingga tanpa mengarahkan atau mengendalikan anaknya gitu. Jadi mungkin sebagai anak itu yang diasuh dengan pola asuh seperti itu, si anak itu juga harus tahu gitu, mengetahui batasannya sendiri tanpa harus diingetin orang tuanya. Jadi sadar terhadap kewajiban anak itu seperti apa gitu. Dan cara memberitahu orang tua yang untuk pola asuh demokratis itu, kita bisa memberitahu dan mengatakan yang baik kepada orang tua tentang masalah-masalah parenting dan pola asuh gitu dengan cara yang baik gitu. Dan memberikan kajian-kajian mungkin tentang terkait keluarga. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Nanti lebihnya dijelaskan oleh Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayunda yang telah menjawab pertanyaan dari Anissa Fitriana. Pertanyaan selanjutnya dari Amelia Solihah yang akan yang bagi kelompok 5, apakah ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab. Tadi kan Amelia Solihah bertanya, di PPT dijelaskan bahwasannya ada jenis pola asuh, yakni otoriter, permisif, serta demokratif. Lalu, bagaimana jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kan sudah dijelaskan ya, bahwasannya di antara pola-pola tersebut, yakni yang lebih baik atau yang dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yakni pola pengasuhan yang demokratis. Kenapa? Karena kan kalau pola pengasuhan yang demokratis ialah yang dapat membentuk perilaku anak ya, agar perilaku anak itu percaya diri serta berakhlak dan cerdas. Jadi ketiga-tiganya itu sebenarnya tergantung dari orang tuanya ya. Dia bersikap gimana ke anaknya. Tapi kadang ada orang tua yang tiba-tiba suka ngelarang, ada orang tua yang tiba-tiba suka bodo amatan, mungkin karena kesibukan kerjanya. Tapi walaupun terkadang ada orang tua yang sibuk kerjanya, tapi kalau misalkan anaknya tuh lalu saya lihat tuh ketika anak susah atau anak ingin kasih sayang dari orang tuanya, pasti orang tua yang baik akan selalu menyempatkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan. Terima kasih kepada Dinda Anissa dan Amelia Solihah yang telah bertanya. Selanjutnya, termin kedua bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya izin bertanya. Nama saya Ski Syafrin Mumtazah dari kelompok 1, izin bertanya. Terkadang ada beberapa kejadian di masyarakat, seperti misalnya anak yang haknya itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya, atau orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak. Lantas,
apakah anak tersebut masih dikenai kewajiban untuk menunaikan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tuanya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Farhatun Nazila dari kelompok 17. Saya ingin bertanya mengenai situasi yang mungkin sering terjadi di zaman kita sekarang ini. Mengenai perbedaan cita-cita anak. Maksudnya, terkadang anak itu menginginkan cita-cita apa, sedangkan orang tuanya ingin apa gitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara orang tua menghadapi anak yang berbeda keinginannya dengan keinginan beliau gitu. Dan sebaliknya, bagaimana cara anak menghadapi keinginan orang tua yang berbeda dengan keinginannya. Tolong jelaskan pandangan yang baik menurut teman-teman pemateri. Terima kasih. Terima kasih kepada Farhatun Nazila. Pertanyaannya, selanjutnya apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya. Silakan. Mana perbedaan kewajiban orang tua kepada anak kandung dengan anak tiri? Nah, dia karena sudah dianggap keluarga. Baik, itu saja, Devi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Azki, apakah kelompok 5 ada yang sudah menemukan jawabannya? Saya izin menjawab, Devira, pertanyaan Azki. Silakan, Mbak. Baik, insya Allah saya akan coba menjawab pertanyaan Azki. Jadi, kadang ada orang tua yang tidak menunaikan hak-haknya itu kepada anaknya ya, kayak misalnya anak itu kurang kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya itu bercerai, atau anak itu tidak diberikan pendidikan yang sesuai dengan usianya gitu. Nah, jadi anak tetap harus anak kayak anak itu tetap mendoakan orang tuanya, menghormati orang tuanya, mentaati orang tuanya kayak gitu. Jadi ya tetap dilakukan kewajiban sesuai anak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kira-kira ada teman-teman yang ingin menambahkan? Atau nanti bisa ditambahkan oleh Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ayunda dan Azki. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Farhatun Nazilah. Untuk membagi kelompok 5, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Saya izin menjawab dari pertanyaan Farhatun Nazila. Sebelumnya bisa tolong dibantu Devira tadi Farha bertanya tentang apa? Saya ulangi lagi kali ya. Iya, silakan Farha. Saya bertanya mengenai zaman sekarang, kan sering terjadi tuh perbedaan mengenai cita-cita anak. Maksudnya perbedaan antara keinginan anak dan juga keinginan orang tuanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara orang tua menghadapi keinginan anak yang berbeda dengan keinginannya? Dan sebaliknya, bagaimana cara anak menghadapi keinginan orang tua yang berbeda dengan keinginannya? Mungkin itu saja. Tolong dijelaskan, terima kasih. Belum bisa berkomunikasi baik misalkan maksimal mungkin selagi emang itu jalannya buat kita atau kita berusaha misalkan kita ngambil jurusan ini atau kita pengen cita-cita ini
manfaatnya bakal apa nih kalau misalkan kita nanti sukses nanti gitu kan. Kita jelasin ke orang tua, nanti kita bakal jadi kayak gini gitu. Jadi kita harus ngeyakinin dulu ke orang tua, ini pilihan kita seperti itu. Tapi kalau orang tua tetap kekeh gitu, terus punya pilihan yang baik gitu. Tapi selagi misalkan pilihan anak sama orang tua, tapi manfaatnya lebih banyak kan pilihan orang tua. Nah, lebih baik sih menurut saya gitu, kita ikutin kemauan orang tua gitu kan. Karena kan ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua ya. Nah, orang tua tuh yang tahu diri kita itu seperti apa gitu kan. Misalkan kita harus memilih kayak gini tuh nanti ke depannya untuk apa gitu kan. Karena emang orang tua yang lebih tahu. Tapi kalau emang kita udah punya keyakinan kita udah punya yakin kita pengen milih cita-cita yang seperti ini, tapi kita harus membuktikan kepada orang tua kita gitu dengan keyakinan kita dan usaha kita gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya tambahkan, atau teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Baik, pada teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, dilanjut pertanyaan dari yang ketiga dari Anissa Islami. Ya, insya Allah saya mencoba untuk menjawab. Perbedaan kewajiban orang tua kepada anak kandung sama anak tiri. Seorang anak, baik anak kandung maupun anak tiri, terkadang pengasuhannya terkadang memiliki perbedaan dalam pengasuhannya. Namun, alangkah baiknya pengasuhan anak-anak ini tetap sama seperti mulai menjadi anak dalam Islam sejak dini. Karena pada dasarnya anak tiri pun juga membutuhkan kasih sayang dan arahan dari orang tua. Terus, apakah anak tiri mempunyai kewajiban di luar dia menghormati karena sudah dianggap keluarga? Dalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri karena memberikan definisi, maka bisa disimpulkan pada hubungan silaturahmi menghormati baik dalam bergaul. Umat Islam semuanya telah diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya semuslim lainnya, maka apalagi terhadap para mahram yang disebabkan karena musaharoh atau perbesana atau pernikahan. Tidak diragukan lagi bahwa mereka mempunyai hak untuk dihormati dan diperhatikan lebih daripada umat Islam pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Selanjutnya bagi teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Ade Nailul Huda untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk pemateri pada pagi hari ini. Tema kita ini terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua ya. Tadi kalau hak itu berarti hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Karena yang namanya kewajiban itu biasanya selalu beriringan dengan hak. Hak juga selalu beriringan dengan kewajiban. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan kewajiban dan hak suami istri ya. Sekarang adalah kewajiban dan hak pada anak. Sini saya akan sebutkan beberapa hal terkait dengan kewajiban anak dan kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua dulu ya. Orang tua
memiliki kewajiban yang lebih berat dibandingkan anaknya gitu. Karena ketika seorang itu sudah menikah, berarti dia sudah memiliki konsekuensi ya untuk mengurus anak. Jadi kalau ada seorang menikah kemudian dia punya anak, dia tidak mengurus anaknya, berarti dia tidak bertanggung jawab pada pilihannya. Jadi ketika orang sudah menikah, berarti ya sudah harus siap untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Di sini kewajiban orang tua yang pertama ya, nanti ini kita akan sambungkan ya dari beberapa pertanyaan yang tadi ada. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan hak hidup. Jadi hak yang pertama yang dimiliki oleh seorang anak atau kewajiban pertama orang tua adalah memberikan hak hidup pada anak. Ini kalau di dalam Al-Quran ada dalam surat Al-An'am ayat 151. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi ketika tadi ada pertanyaan apakah misalnya seorang anak itu bisa dia tidak berbakti pada orang tua di dunia, berarti kewajiban orang tua yang pertama sudah diselesaikan itu ya, yaitu memberikan hak untuk hidup kepada anaknya. Ada kemarin tuh pertanyaan dari podcastnya Deddy Corbuzier ya, saya lihat tuh, saya suka lihat podcast Deddy Corbuzier dengan Irfan Hakim. Nah itu di situ dibahas terkait dengan adanya apa namanya ya disebutnya ya, jadi gerakan dari barat ya, dari daerah luar lah pokoknya, bukan dari kita di Indonesia. Itu ada gerakan untuk tidak membebani anak untuk menghormati orang tua, intinya begitu. Jadi kalau menurut mereka itu kan kita lahir dari siapa kita nggak minta gitu ya. Jadi katanya kenapa kok anak mesti diberikan kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua atau balas budi kepada orang tua, kan kita nggak minta gitu. Nah itu ada berbagai, ada ini ya, ada perbedaan lah. Kalau Irfan Hakim mengatakan ya tetaplah harus menghormati orang tua, harus taat pada orang tua, berbakti pada orang tua, karena sudah kewajiban agama seperti itu. Kemudian juga kita sudah diberikan jasa oleh orang tua. Deddy Corbuzier dia mengatakan dia nggak setuju kalau terkait dengan jasa, karena dia mengurus anaknya itu katanya dengan perasaan ikhlas, jadi nggak perlu dibalas sama anaknya, jadi lebih kepada kasih sayang. Jadi sebenarnya ketika seorang anak berbakti pada orang tua itu bukan karena balas budi, tapi wujud kasih sayangnya seorang anak kepada orang tua. Maka misalnya kalau ada seorang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak, jadi kalau orang tua tidak menjalankan kewajibannya pada anak, ya dia tidak bisa menyalahkan orang lain ketika anaknya misalnya tidak berbakti kepada dia. Itu kalau menurut versinya Deddy Corbuzier ya. Nah kalau versi kita di dalam agama seperti apa? Nah kalau kita lihat dari yang pertama saja itu kita sudah diberikan haknya, sudah menjalankan kewajibannya, yaitu untuk tidak membunuh anak. Ya, orang tua memilih melahirkan kamu, kemudian memilih mengurus kamu. Kalau kata Irfan Hakim bisa aja orang tua, misalnya kan orang tua juga sama, dia nggak memilih anak. Jadi anak yang lahir dari rahimnya dia itu nggak milih. Mungkin kalau misalnya dia bisa milih, dia akan cari itu anak yang cantik, yang ganteng, bisa jadi artis, yang bisa diapain gitu. Tapi kan dia nggak milih. Ada misalnya anak yang sakit-sakitan, orang tua nggak milih ya, kasih anak yang sakit-sakitan. Jadi orang tua pun sebenarnya bisa aja kalau setelah dia lahir misalnya, anaknya lahir, orang tua nggak mau ngurusin, ditaruh di pinggir jalan misalnya. Gitu ya, atau misalnya nggak mau nyusuin, dia mau nangis, saya mau tidur, saya mau apa. Tapi kan orang tua kebanyakan tidak seperti itu, tetap disusui, meskipun mungkin anaknya nggak diinginkan, anaknya pengen laki-laki, yang lahir perempuan, misalnya tetap. Nah itu sudah menjalankan kewajiban dia sebagai orang tua. Jadi kamu bisa ini ya, menyimpulkan ya, kira-kira kalau seperti itu apakah kita sebagai anak punya hak juga misalnya untuk tidak berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian ada lagi yang perlu kita ketahui bahwa ada sebuah hadis ya, katanya Nabi, birru abakum tabarrukum abnaakum. Berbuat baiklah kepada orang tua kamu, maka anak-anak kamu akan berbuat baik juga. Ini hadisnya kayaknya dhaif ya kalau nggak salah ya, nanti kalian cek lagi lah. Jadi sebenarnya meskipun hadisnya dhaif, kita bisa mengambil sebuah iktibar ya dari hadis ini, bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita sebenarnya sedang mengajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik pada kita nanti ketika sudah tua. Nah, coba kalian bayangkan kalau kalian misalnya tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian anak-anak kita itu akan merekam, dia akan menganggap bahwa kalau begitu berbuat baik kepada kedua orang tua tidak wajib dong. Berarti nanti kalau saya sudah besar, saya nggak wajib dong berbuat baik kepada ayah ibu saya gitu ya. Jadi itu meskipun hadisnya dhaif, masih kita bisa ambil iktibarnya.
Jadi kewajiban pertama orang tua adalah membiarkan anaknya hidup atau misalnya dalil surat An-Nisa ayat 9. Waliyashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Takutlah kamu meninggalkan keluarga kamu atau keturunan kamu dalam keadaan lemah. Lemah di sini artinya lemah yang memang sudah tidak bisa berupaya ya. Jadi ini bisa diartikan sebagai pendidikan, bisa juga diartikan sebagai keterampilan hidup. Jangan sampai ketika nanti orang tua meninggal, kemudian anaknya tidak memiliki keterampilan hidup. Tidak ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada ya. Tadi mungkin di kelas satunya ya, itu ada pertanyaan terkait dengan kalau begitu seorang anak itu berapa lama orang tua itu punya kewajiban untuk menafkahi anak gitu ya. Dan ini kan diminta sampai anak itu yang kita takutkan zurriyatan di'afan khafu, keturunan yang lemah ya. Artinya anak itu sudah bisa berupaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sampai kapan orang tua punya kewajiban menafkahi anak? Itu adalah ketika anak sudah bisa berupaya sendiri. Ya. Kalau zaman dulu itu pada masa Imam Syafi'i, umur 15 tahun ya, wali yatim itu baru boleh melepas anak asuhnya. Umur 15 tahun buat laki-laki, atau untuk perempuan, kalau dia sudah menikah itu sudah. Jadi umur 15 tahun, atau kalau dia sudah menikah, gitu ya. Berarti dia sudah menjadi tanggung jawab dari suaminya. Nah itu tapi zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin umur 19 tahun itu belum bisa ya mencari uang sendiri. Misalnya lulus SMK atau lulus kuliah ya. Kalau saya lulus SMK tuh sudah bisa sebenarnya nyari uang sendiri ya. Kita sudah lihat banyak ada anak-anak yang lulus SMA, SMK, mereka sudah bisa bekerja, menafkahi diri sendiri. Maka kalian ketika kalian kuliah dan masih mendapatkan uang, nafkah dari orang tua, itu merujuk kasih sayang orang tua. Itu harus banyak disyukuri. Kemudian hak berikutnya adalah hak mendapatkan nafkah. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah pada anaknya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Nah, di sini tentang radha'ah penyusuan ya. Ini kan nafkah. Nafkah yang diberikan kepada anak ya ketika masih kecil dan juga besar sampai nanti dia sudah dewasa. Kemudian hak mendapatkan, yang keenam hak mendapatkan keadilan di antara sesama anak. Tidak boleh misalnya seorang orang tua itu berlaku tidak adil pada anaknya. Meskipun biasanya kalau orang tua itu ada anak yang lebih, yang favorit ya, anak favorit itu kadang-kadang ada, tapi itu tidak boleh ditunjukkan, meskipun ada di dalam hati. Biasanya kalau orang tua itu ada 3 sih ya, anak yang dilebihkan dari orang lain. Itu ada makalahnya ya, di makalah Arab. Yang pertama itu kalau anak itu lagi sakit, itu pasti dilebihkan daripada yang sehat. Makanya orang tua pasti lebih sayang sama anak kalau lagi sakit ya. Kemudian yang kedua, anak yang jauh daripada yang dekat. Jadi kalau yang jauh itu lebih sering dipikirin. Contohnya kalau anak mondok itu pastilah lebih dilebihin daripada yang nggak mondok. Padahal mungkin yang di pondok biasa aja gitu, ketawa-ketawa gitu ya, sehat walafiat. Tapi dalam benak orang tua itu kayaknya anak lagi kesusahan, lagi apa. Jadi yang di rumah dilupain, yang di pondok diingat terus. Kemudian yang ketiga itu yang masih kecil. Biasa makanya kalau anak bontot itu biasanya lebih banyak disayang orang tua karena lebih kecil ya. Kenapa seperti itu? Biasanya orang tua itu bukan karena lebih sayang, tapi kesian. Jadi dari tiga keadaan ini kesian sama anak sehingga kelihatannya lebih sayang. Nah, untuk anak yang memang istimewa ya, jadi misalnya kamu lebih disayang dibandingkan saudara kamu yang lainnya, maka kalian harus memberitahukan orang tua ya, tidak boleh hukumnya dikasih terhadap anak. Kemudian yang ketujuh, hak dipilihkan jodoh yang baik. Ada dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum washolihina min ibadikum wa imaikum. Dalilnya surat An-Nur ayat 32. Kemudian yang terakhir, hak anak ya dari orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan warisan. Dalilnya surat An-Nisa ayat 7.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan adalah kewajiban yang harus diberikan orang tua kepada anak atau hak anak dari orang tua. Nah, kebalikannya sekarang, kewajiban anak pada orang tua atau haknya orang tua dari anak lebih sedikit ya dibandingkan orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua sebagai wujud terima kasih. Jadi kalau saya lihat ya dari ayat-ayat yang ada ini sebenarnya kenapa sih kita wajib berbakti kepada orang tua? Karena kita berterima kasih kepada dia. Berarti kalau misalnya orang tuanya tidak menjalankan kewajibannya, boleh tidak? Kalau berdasarkan ayat berarti boleh lah, kalau mafhum mukhalafahnya ya. Karena kan kita wujud terima kasihnya. Tapi kalau kita lihat dari kewajiban-kewajiban tadi yang saya sebutkan, sebenarnya orang tua sudah memberikan kewajiban yang meskipun sedikit. Dalilnya apa? Surat Luqman ayat 14 dan 15. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi dan baik, kenapa orang tua kurang mampu, itu udah di luar batas kemampuan orang tua ya. Kita tidak bisa menuntut orang tua yang tidak bisa dikerjakan oleh orang tua. Kemudian ayat yang 15 juga ya. Wen ada kala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, maka janganlah mentaati. Nah, ini tadi ada sebuah pertanyaan ya. Nah, hukumnya kalau ada anak yang berbeda pendapat dengan orang tua gitu ya. Misalnya terkait dengan cita-cita. Nah, kalau dalam ayat ini surat 15 yang kita tidak boleh menolak itu adalah terkait dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau diperintahkan musyrik kita nggak boleh ya. Nggak boleh bantah. Terus perintahkan musyrik kita harus bantah ya. Kemudian kalau yang diperintahkan terkait dengan taat itu tidak boleh bantah. Nah, artinya apa? Artinya pada hal yang selain daripada ini, maka kita masih terbuka peluang untuk negosiasi. Nah, pertahankan apa yang terbaik menurut kalian ya. Tidak usah meskipun kita misalnya memang taat pada orang tua itu yang utama, tapi ketika kita punya pendapat ya pertahankan pendapat kalian. Itu saja dengan caranya gimana? Caranya itu dengan berbicara yang baik dengan orang tua. Nanti ada ya kewajiban kita berikutnya. Kewajiban yang kedua adalah berbicara sopan serta lemah lembut. Dalilnya surat Al-Isra ayat 23. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Berarti ketika kita berbeda pendapat boleh saja, tapi harus dengan perkataan yang lemah lembut. Karena orang tua itu sensitif ya. Kalau sudah tua itu apalagi ya, kalau sudah berumur ya, itu sensitif. Kadang kita bicara, jangankan kita berbicara yang keras gitu ya. Kita nolak aja, nolak kemauan dia, itu dia tersinggung. Makanya harus dengan kata-kata yang baik. Kemudian yang terakhir mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua dalilnya surat Al-Isra ayat 24. Waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kenapa di sini ada pertanyaan begini? Kenapa kok di sini rabbayani shaghira? Kenapa kok pada waktu kecil gitu ya? Karena katanya pada waktu kecil itu adalah masa di mana orang tua menyayangi anak. Nah, tapi sebenarnya bukan itu juga ya. Jadi masa kecil itu adalah masa di mana kita itu nggak punya kekuasaan apa-apa kecuali orang tua. Jadi kita benar-benar bergantung 100% sama orang tua. Coba kalian perhatikan adik kalian masih kecil tuh ya. Itu kalau orang tuanya ibu kita ke dapur diikutin, kamar mandi diikutin. Kalau ditinggal nangis itu. Kalau kita kan kalau udah gede ditinggal nggak apa-apa ya, ditinggal pasar, tinggal kemana itu nangis pasti anak kecil. Kenapa? Karena buat dia orang tua itu segala-galanya. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada orang tua. Nah, itu ketika kita sangat bergantung dan ketika itu orang tua kita hadir di situ. Coba kalian bayangin jasanya itu sebesar itu loh orang tua. Ketika kita sudah bergantung, kita nggak bisa ngapa-ngapain, orang tua kita ada di situ. Maka sebenarnya sangat masuk akal ya, sangat wajar. Nanti ketika orang tua kita tua, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia bergantung sama kita, itu wajar. Kenapa? Dulu juga kita waktu kecil seperti itu. Makanya doanya itu kama rabbayani shaghira. Nah, itu kewajiban-kewajiban ya yang harus kita berikan kepada orang tua. Nah, di sini tadi ada pertanyaan terkait dengan pola pendidikan orang tua. Ada yang otoriter ya, ada yang masa bodoh ya, ada yang demokratis. Yang terbaik katanya yang demokratis gitu. Itu sudah benar ya, yang terbaik yang demokratis. Meskipun demokratis itu tidak berarti nggak boleh dilarang ya. Demokratis nggak seperti itu. Artinya ketika demokratis pun orang tua itu
masih boleh untuk melarang, demokratis. Tapi dengan cara-cara yang membuat anak itu berpikir. Misalnya begini, ketika anak itu akan melakukan kesalahan, orang tua biasanya akan bertanya kepada anaknya, menurut kamu kalau kayak begini benar atau enggak? Itu demokratis, meskipun niatnya sebenarnya melarang ya, sama seperti misalnya sebuah kisah. Ada salah seorang datang kepada Rasulullah, kemudian dia mau masuk Islam. Tapi syaratnya, dia mau ngelakuin yang lain, tapi syaratnya jangan larang saya untuk berzina. Gitu ya. Orang laki-laki ini karena sangat adiktif, sangat ketagihan dengan perzinahan. Jadi dia nggak bisa dilarang berzina. Nah, ketika itu orang sudah mulai emosi, ya ini orang nawar masuk Islam, tapi kok nggak boleh dilarang untuk berzina. Para sahabat sudah emosi. Tapi kemudian Nabi ya melarang para sahabat itu emosi. Dia minta orang tersebut duduk, kemudian Nabi bertanya, apabila ada orang yang melakukan perbuatan seperti yang kamu lakukan pada perempuan-perempuan itu, apabila itu ibu kamu, apakah kamu rela? Dia bilang, oh nggak mungkin lah saya rela ibu saya digituin. Kalau itu anak perempuan kamu, apakah kamu rela? Oh nggak mungkin lah saya rela. Kalau itu saudara perempuan kamu, apakah kamu rela? Dia bilang, oh nggak mungkin lah saya mau saudara perempuan saya dijadiin kayak pelacur begitu. Jadi Nabi itu secara demokratis. Sebenarnya Nabi melarang ya. Akhirnya kemudian orang tersebut mengatakan saya bersedia masuk Islam setelah dia mengetahui bahwa perbuatannya itu buruk ya. Dia mengatakan saya bersedia masuk Islam tanpa syarat. Itu kan dari Nabi melarang berzina kan, tapi tidak menggunakan cara yang otoriter, itu demokratis. Meskipun melarang tapi ada caranya, gitu ya. Jadi tetaplah demokratis itu nggak berarti nggak boleh dilarang sama sekali. Kalau nggak boleh dilarang sama sekali, berarti ya itu masuknya ke masa bodoh ya, nggak bisa seperti itu. Nah, cuman gini ya adik-adik ya, ketika kita melihat cara orang tua mendidik kita harus memahami bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu merupakan asar atau bekas yang mereka terima dari orang tua mereka sebelumnya. Jadi kalau kita punya orang tuanya misalnya kasar, ya ngomongnya kasar, atau suka nampar segala macam, itu sebenarnya mereka dulu korban, pernah seperti itu. Maka kemudian mereka mengajarkan atau mendidik anaknya dengan cara yang mereka dapati dari orang tuanya atau dari kakek nenek kita, gitu ya. Maka kita sebagai anak yang sudah mengetahui parenting itu jangan menjudge ya, jangan kita menuduh orang tua kita itu ini nih kagak bener nih orang tua begini nih, saya benci sama orang tua kayak begini gitu ya. Tapi kita berusaha memahami. Tadi sudah disebutkan oleh pemateri ya, bisalah misalnya dengan mengajarkan parenting, memberitahukan terkait parenting, boleh. Tapi ketika misalnya tidak bisa diubah sama sekali, maka nanti kita sebagai anaknya, kita sebagai anak akan menjadi orang tua ya, itu kebiasaan seperti yang dilakukan oleh orang tua kita yang kasar itu jangan dibawa ke anak kita. Cukup kita potong sampai diri kita. Jangan sampai ketika nanti kita jadi orang tua kita seperti itu. Ya, karena sebenarnya pendidikan yang menggunakan kekerasan itu tidak diajarkan dalam Islam. Dalam Islam itu kan ada konsep dosa ya, zanbun. Zanbun itu adalah dosa yang dilakukan misalnya seorang istri melawan suami itu dosa. Seorang anak melawan orang tua itu dosa. Nah, itu dosa ya. Jadi tahapannya dosa. Yang kedua, ada tahapan lagi namanya zolim. Zolim itu adalah ketika sebuah perbuatan dosa dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa lebih. Contohnya siapa? Suami. Dia kan punya kuasa lebih tuh sama istri. Kalau dia mukul istri, istrinya kan nggak bisa balas. Maka si suami ini bukan lagi berdosa, tapi jatuhnya zolim. Itu sudah di atas dosa. Seorang ibu misalnya sama anaknya, cubit anaknya, dipukul anaknya, padahal dia sedang berantem sama suaminya misalnya, bukan sama anaknya. Itu kan anak nangis doang bisanya kan, coba deh. Kalau habis marahin anak tuh suka kesian ya, dia cuma bisa nangis aja. Kenapa? Karena bagaimana ya, dia itu bergantung sama kita. Gitu. Dia udah nggak punya kuasa apa-apa. Kita apain juga, dia nggak salah, kita marahin, dia bisa nangis, cuma bisa nangis aja. Nah, dalam keadaan itu, orang tua jatuhnya adalah zolim kepada anak. Nanti ada lagi tingkatan yang ketiga itu yang melampaui batas. Jadi dosa itu ada 3 tingkatannya. Nah, ketika zolim itu kan az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Nanti ada ya di hari kiamat itu pembalasannya. Maka sikap otoriternya seorang orang tua kepada anak itu jatuhnya adalah zolim tadi. Nah, kita sebagai anak ya tidak mesti kita benci orang tua kalau ada yang seperti itu. Karena mereka juga korban ya, korban dari pendidikan yang sebelumnya. Tapi ketika kita nanti jadi orang tua, kalian jadi orang tua, jadilah versi terbaik dari orang tua sebagai orang tua. Kenapa seperti itu? Karena begini,
orang tua itu nanti akan menjadi role model buat anaknya, gitu ya. Jadi seorang ibu kita nih, ketika jadi seorang ibu, kita akan jadi role model buat anak perempuan kita. Bagaimana menjadi istri yang baik, itu belajar dari ibunya. Maka kalau ibunya itu suka ngelawan sama suaminya, sama suami kita, nah nanti anak kita kalau gede juga begitu. Nah kemudian ibu itu akan jadi role model buat anaknya dalam memilih istri. Makanya kalian perhatikan, laki-laki itu biasanya akan memilih istri yang mirip dengan ibu dia. Apakah itu mirip mukanya, apakah mirip cara bicaranya, apakah mirip sifatnya, apakah mirip masakannya, pokoknya adalah yang mirip dari ibunya. Itu kalau perempuan. Nah laki-laki itu akan jadi role model buat anak laki-lakinya. Bagaimana menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab dalam keluarga. Maka kalian jangan sampai ya milih suami itu yang ringan tangan, suka mukul. Kenapa? Karena nanti rumah tangga kalian akan menghasilkan anak laki-laki yang suka mukul juga. Jangan membiasakan suami misalnya anak kesian karena saking cintanya dia malas nggak ngapa-ngapain di rumah, omelin, marahin, biar dia suruh kerja. Kenapa? Karena nanti bapaknya itu akan dicontoh oleh anak yang laki-laki. Nah begitupun sebaliknya, anak perempuannya itu akan mencontoh, mencari suami itu pasti akan mirip dengan si bapaknya ini. Gitu. Maka tugas orang tua itu bukan hanya parenting ya, tapi juga itu tadi, dia harus menjadi role model yang terbaik buat anak-anaknya. Saya udah sebentar lagi nih waktunya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan ayah ibu yang sudah bercerai. Kalau sudah bercerai ya berarti mestinya diasuh sama bapaknya ya, kecuali dia masih kecil, diasuhnya oleh ibunya. Hadonah namanya, kita sudah bahas kemarin sekilas ya. Nah, tapi tetap seorang orang itu anak itu harus punya model dari dua-duanya. Laki-laki dari bapak, perempuan dari ibu. Bagaimana kalau sudah tidak ada bapaknya misalnya, atau bapaknya tidak mau tanggung jawab gitu ya, ya bisa diganti dari kakeknya kah, atau dari pamannya kah, atau dari saudara kita yang laki-laki, itu bisa. Yang penting laki-laki itu harus ada role modelnya ya. Kalau laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab lagi setelah bercerai ya dosa lah ya, karena laki-laki itu yang wajib menafkahi. Kemudian apakah ada batasan untuk orang tua bersikap otoriter? Maksudnya gimana ya? Mungkin apakah ada batasan orang tua itu dianggap otoriter itu yang gimana gitu ya? Otoriter kan memaksakan kehendak ya. Jadi kalau misalnya anak nggak mau dipaksa-paksa sama dia lah otoriter lah itu pasti. Nah, jadi kalau memaksakan kehendak, seolah-olah anak itu tidak berdaya, tidak berharga, tidak ditanya pendapatnya, nah itu otoriter berarti. Ya, jangan yang seperti itu. Nah, tadi sudah dijawab ya, pola asuh yang baik apakah hanya demokratis? Iya, demokratis. Tapi demokratis itu bukan berarti tidak boleh melarang sama sekali. Itu bukan demokratis. Demokratis itu bisa melarang, tapi dengan cara yang baik, yang diterima oleh anak. Kemudian berarti kalau tipe yang lainnya otoriter misalnya, itu berarti tidak bagus dong. Ada juga sih yang bagus ya, tapi mungkin otoriternya pun nggak otoriter banget ya. Apalagi zaman sekarang itu saya pikir udah nggak zaman lah orang tua yang otoriter, apa yang masa bodoh ya. Kita harus demokratis. Dan rata-rata sebenarnya orang tua zaman sekarang itu sudah berupaya untuk ke arah itu kok. Kalau saya lihat ya, mayoritas seperti itu. Sudah mulai akrab sama anak kan. Kalau otoriter kan kayak kerajaan begitu, anak nggak boleh. Kalau kayak orang tua zaman dulu lah ya, mungkin anak sama bapak itu jauh gitu kan. Nggak ada yang misalnya ngobrol-ngobrol sama orang tua, cerita, ungkapin perasaan dia aja susah. Itu orang zaman dulu tuh seperti itu. Kemudian orang tua yang tidak menjalankan kewajiban, apakah anak juga tetap menjalankan kewajibannya? Tadi sudah dijawab ya, sudah saya jawab. Apa nih? Apabila ada perbedaan cita-cita pada anak dan orang tua seperti apa? Kalau saya sarannya begini, apa yang terbaik buat kamu realisasikan. Meskipun memang dalam agama kita ya wajib untuk berbakti baik, itu harus kita perjuangkan ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat sama orang tua terkait dengan cita-cita ya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Tapi mana yang paling lebih didengar? Ya kamu lah, kan kamu yang menjalankan. Jadi kalau misalnya terkait cita-cita ya masa depan misalnya terkait dengan jodoh, ya, dengan jodoh itu kan kamu yang menjalankan. Ya kalau orang zaman dulu memang ya, kalau zaman dulu itu jodoh misalnya itu orang tua yang memilih. Kenapa? Karena perempuan pada masa dulu kita lihat kontekstualnya ya, kan ada tekstual ada kontekstual. Kontekstualnya pada zaman dulu itu perempuan nggak ada yang kenal laki-laki, mereka di rumah aja. Jadi ketika dipilihkan orang yang baru itu mudah untuk diterima. Tapi kan anak zaman sekarang nggak bisa kayak begitu. Kalau kalian memang punya calon,
atau dijodohkan dengan orang tua, cari yang terbaik. Misalnya stalking, medsos dia, gimana orangnya. Jadi jangan semata-mata dari orang tua terus kalian menerima begitu aja gitu ya. Dan ketika kalian sudah meyakini sesuatu hal, ya perjuangkan hal tersebut. Tapi ketika bicara dengan orang tua, dengan cara yang baik. Itu ya. Itu saja mungkin dari saya. Ada yang kelengkap nggak ya? Baik, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih kepada Ibu Evelyn